Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KBNU Duku Kundang Official. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berbincang dengan Ketua Tanfidiyah Majelis Wadul Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Duku Kundang. Langsung saja kita akan berbincang-bincang sama beliau. Nama lengkapnya siapa Pak Haji kira? Asep Saifullah. Asep Saifullah. Ya, itu nama saya, panggilan Asep. Panggilan Asep. Aslinya dari mana Pak Haji? Saya asli dari Sindang, Jawa. Oh, Sindang Jawa. Sindang, Jawa, Kecamatan Duku Kuntang. Cuman kelahiran dan kecil di Bogor. Oh, kecilnya ternyata di Bogor. Berarti dulu pernah mondok atau apa ini Mas? Ya, mesantren di Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Oh, Di Babakan dan menyelesaikan di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah atau MHS. oh, di MHS Ciwaringin berarti Iya. Bapak. Berarti Pak Haji ini periode yang kedua menjadi ketua MWC Pak Haji. Saat ini berdasarkan amanat konferensi yang dilaksanakan bulan kemarin, saya diamanati untuk menjadi ketua Tanfidiyah periode masa khidmah kedua 2021-2026. Kemarin periode pertama 2016-2021 telah selesai dan sesuai dengan amanat rapat kerja, alhamdulillah target untuk pembangunan gedung KBNU MWC Duku Kuntang sudah terlaksana. Maka di periode kedua ini mestinya lebih terarah untuk mengisi kegiatan dan mensiarkan gedung KBNU MWC Duku Kuntang ini lebih baik. Berarti periode kedua ini kapan dilantiknya Pak Haji kira-kira? Oh ya, kita baru mau mengajukan ke PCNU susunan kepengurusan masa khidmat 2021-2026 karena saat ini pasca konferensi kemarin agenda berikutnya yang perdana dari pengurus baru adalah konsolidasi dengan pengurus ranting, kemudian pembentukan 18 lembaga, merapihkan banom-banom yang ada, dan diagendakan mudah-mudahan pada peringatan Hari Santri 2021 nanti di bulan Oktober pelantikan bisa dilaksanakan berbarengan dengan ada 3 agenda, yaitu PHBI Maulid Nabi, kemudian peringatan Hari Santri 2021 dan pelantikan pengurus, bukan hanya pengurus MWC saja. Nanti pelantikan itu kita rencanakan pelantikan pengurus MWC, kemudian pelantikan pengurus ranting, juga ada pengukuhan untuk pengurus-pengurus 18 lembaga yang ada. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Oh, berarti nanti ada 3 momen di pelantikan itu ya Pak Haji? 3 momen, ya, iras-irus sekalian, dan mudah-mudahan nanti bisa dihadiri pengurus cabang dan harapan kita dari pengurus besar juga. Nah, nih Pak Haji, sebenarnya NU itu apa sih Pak Haji? Partai politik atau apa kira-kira? Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dan yang beda dari Nahdlatul Ulama dengan organisasi kemasyarakatan yang lain adalah lebih tajam mengarah ke diniyah, keagamaan, dan bukan hanya melulu untuk keagamaan saja seperti kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian dan lain sebagainya,
Tapi sosial kemasyarakatan juga di Nahdlatul Ulama digarap. Di sana ada lembaga untuk penanganan bencana, ada LPBI. Kemudian ada untuk kebutuhan masyarakat seperti untuk santunan dan lain sebagainya, ada lembaga Amin Zakat. Di bidang kesehatan bergerak ada lembaga kesehatan. Semua tercover di Nahdlatul Ulama dan ada di dalamnya, sehingga manfaat Nahdlatul Ulama bukan melulu hanya membahas keagamaan saja, tapi sosial kemasyarakatan juga disentuh sampai ke tingkat dasar. Berarti NU itu komplit berarti. Insya Allah lebih komplit. Iya ya. Dan MWC Duku Puntang periode pertama kami 2016-2021 itu menata dasar-dasar untuk dikembangkan khususnya di Kecamatan Duku Puntang. Karena Kecamatan Duku Puntang mungkin berbeda dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Apalagi kalau dibandingkan dengan wilayah timur, yang notabene wilayah timur itu kental dengan ke-NU-an. Maka wilayah Duku Puntang ini ada nuansa berbeda. Karena itu yang menjadi motivasi para pengurus untuk mewujudkan gedung sekretariat, dan alhamdulillah sudah terwujud dengan status tanah wakaf, dan ini adalah hasil swadaya murni dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di 13 desa Kecamatan Duku Puntang, juga donatur-donatur di luar Kecamatan Duku Puntang. Mengapa penting? Karena dari rumah besar inilah kemudian kita mensyiarkan kegiatan-kegiatan ke-NU-an khususnya di Kecamatan Duku Puntang. Jadi intinya Duku Puntang ini tidak bisa disamakan dengan basis-basis NU di wilayah timur atau sebagian di wilayah barat. Tapi Duku Puntang juga belajar untuk memperbaiki ketertinggalan dan memoles, merapikan semua berdasarkan petunjuk dari pengurus cabang dan tingkat di atas. Berarti sudah ada berapa pengurus ranting Pak Haji? Pengurus ranting itu sudah terbentuk sesuai dengan yang ada di 13 desa. Itu semuanya sudah ada kepengurusan di periode pertama. Dan saat ini di bulan September kita programkan untuk konsolidasi ranting. Dari awal September sampai dengan pertengahan ini sudah tergarap 6 ranting mengadakan musyawarah ranting. Ini kalau di tingkat MWC kemarin kita mengadakan konferensi, maka di tingkat ranting kita adakan musyawarah ranting. Di dalamnya juga untuk pembentukan kepengurusan baru masa khidmat 2021-2026. Ditargetkan selesai sampai akhir September ini 13 desa ini sudah terbentuk semuanya, dan SK-nya segera diterbitkan oleh pengurus cabang Kabupaten Cirebon. Iya. Jadi sebelum dilantik itu sudah ada program tadi Pak? Sudah ada program, dan programnya ini karena di musyawarah ranting itu juga kita mengadakan silaturahmi MWC Roadshow. Oh, roadshow ya. Roadshow pengurus MWC ke 13 ranting. Di situ dari silaturahmi pengurus MWC ada jalinan, ada ikatan antara ranting dan MWC, sehingga mudah-mudahan ke depan silaturahmi ini tetap bisa dilaksanakan sampai dengan waktu yang tidak kita batasi. Nah ini Pak Haji, banyak mungkin kalau jadi ketua itu kelihatannya enak. Ya. Ini gimana nih kiat-kiat biar menjadi ketua itu ya enak dan yang lainnya? Betul. Menjadi pemimpin dalam hal ini di Nahdlatul Ulama, khususnya ketua Tanfidiyah. Mungkin sebagian besar pandangan orang itu kelihatannya enak, tapi sekali lagi bahwa khidmat di Nahdlatul Ulama adalah berkhidmah untuk para ulama.
Di situ kita lebih mengedepankan khidmat. Jadi tidak mengharapkan sesuatu kecuali barokah dari para ulama. Jadi ada makalah ulama yang mengatakan kalau misalkan berkhidmat di NU untuk mencari kehidupan, apalagi mencari nafkah di Nahdlatul Ulama, itu salah besar. Atau mencari keuntungan melalui jalur struktural pengurus Nahdlatul Ulama, itu juga tidak benar. Artinya berkhidmat di Nahdlatul Ulama melalui struktural, baik itu di tingkat atas sampai tingkat paling bawah di lembaga ataupun di Banom, itu adalah wujud dari pengkhidmatan kita untuk para ulama. Motivasinya satu, ketika kita belajar untuk murid-murid NU yang kita mampu baik di tingkat ranting, tingkat kecamatan, kabupaten, wilayah sampai tingkat pusat, itu adalah kita berharap mendapatkan barokah ulama. Setidaknya teringat akan makalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa orang yang siap untuk ngopeni NU, ngopeni Nahdlatul Ulama. Ngopeni itu ya lahir dan batin. Artinya menjadi pengurus itu harus siap mengeluarkan tenaga, karena Nahdlatul Ulama ini tidak ada penghasilan yang tetap. Nahdlatul Ulama pengurusnya tidak ada yang digaji, yang dibayar. Kalau ada, wah menjadi pengurus NU itu, apalagi ketua itu enak, nah itu boleh, silakan nanti bisa dicoba menjadi pengurus dan nikmatilah. Menjadi pengurus itu harus dinikmati, nikmatilah menjadi khodim di Nahdlatul Ulama. Insya Allah barokah itu akan hadir ketika kita mengeluarkan pikiran, tenaga, apalagi dana. Insya Allah semuanya akan diganti. Pikiran itu akan menjadi tenang. Kemudian pengalaman akan didapatkan, dan apa yang diinfakkan itu akan diganti 2 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Itulah keberkahan khidmat di Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, kalau catatan saya menjadi pengurus di Nahdlatul Ulama, jangan berharap untuk mendapatkan kehidupan, apalagi mendapatkan istilahnya imbalan atau gaji, tidak ada. Berarti jadi ketua itu tidak digaji, Pak? Tidak ada yang menggaji, dan itu digaji, dibayar kita oleh doanya para ulama. Ya kadang orang itu melihat ketua itu ada gajinya. Ini ternyata di NU, teman-teman warga Gunung di NU itu tidak ada gajinya ini. Nah mungkin untuk target-target ke depan wajib MWC Dukuh Puntang ini mau ngapain sih? Ya. MWC Dukuh Puntang setelah terwujud kantor sekretariat yang representatif ini, lokasinya strategis di jantung kecamatan, yaitu di